Dihikayatkan di dalam satu riwayat ini ada salah seorang ahli fikih, yang mana ahli fikih ini dia itu mendengar tentang kebesaran seorang ulama, yang kemudian dia itu setelah mendengar kebesaran keagungannya seorang ulama ini, dia itu ingin menyampaikan sesuatu kepada seorang ulama itu, yang mana ulama-ulama ini digelari Sayyidul Ta'ifah, pemimpinnya para kaum sufi. Siapa beliau itu? Yaitu Abul Qasim Junaid, yaitu Imam Abul Qasim Junaid, atau yang terkenalnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi beliau itu seorang ulama ahli sufi, ulama sufi, berasal dari Baghdad, Irak. Keturunannya dari Persia, Iran. Ya, Persia itu Iran asalnya. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini digelari Sayyidul Ta'ifah, pemimpinnya para kaum sufi. Nah, karena seorang ahli fikih ini mendengar ada pemimpinnya para kaum sufi, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi, qasadahu liyamtahinahu, maka kemudian beliau itu ingin bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, dan kemudian ingin menguji, ingin ngetes sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa? Karena punya gelar Sayyidul Ta'ifah. Jadi kalau bahasa kita gampangnya, kayak apa sih orangnya? Kalau betul-betul dia itu pemimpinnya ahli kaum sufi, saya pengen ngetes. Gampangnya begitu. Nah, beliau itu min ulumil asrar, punya ilmu-ilmu asrar, rahasia-rahasianya dari Allah Subhanahu wa taala. Fas'alahu an mas'alatin fiqhiyatin. Maka kemudian ahli fikih ini dia itu ingin bertanya tentang masalah fikih. Jadi ahli fikih itu pengen nanya masalah fikih kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Fa'ajabahu anha ahsana jawabin wa afadahu min ilmiha ilman lam yakun indal faqih. Maka setelah ulama fikih ini nanya sama Imam Junaid Al-Baghdadi tentang masalah ilmu fikih, ternyata Imam Junaid Al-Baghdadi ini menjawab dengan jawaban yang luar biasa, disertai Imam Junaid itu memberikan faidah keilmuannya kepada ulama ahli fikih tadi. Jadi menurut pemikirannya ulama fikih ini, kalau orang dia itu sudah menjadi ahli tasawuf, kayaknya gak bakal mampu menjawab permasalahan tentang ilmu fikih. Ada kesannya begitu, sehingga kayaknya gak mungkin bisa jawab tentang urusan bab fikih. Tapi di luar dugaan ternyata Imam Junaid Al-Baghdadi itu mampu menjawab dengan jawaban yang luar biasa, disertai memberikan keilmuan faidah kepada ulama ahli fikih tadi, yang mana tidak didengar sebelumnya oleh ulama ahli fikih tadi. Jadi jawaban ini belum pernah dengar ulama fikih. Kemudian fa'ajiba min dzalika, ulama ahli fikih itu merasa heran, takjub luar biasa sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Wa qala a'id alayya ma qulta, ulangilah kepadaku ma qulta, apa yang sudah kau ucapkan tadi. Jadi ulama ahli fikih nanya satu masalah, dijawab sama Imam Junaid Al-Baghdadi dengan jawaban yang luar biasa, dengan sempurna, disertai memberikan faidah keilmuan kepada ahli fikih tadi, yang mana si ahli fikih ini belum pernah dengar jawaban itu sebelumnya, hingga terheran ulama ahli fikih itu. Luar biasa. Akhirnya minta diulang jawaban yang tadi. Maka kemudian fa'adahu alaihi bi'ibaratin ukhra. Maka kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi ini, karena ahli fikih tadi itu minta diulangi jawabannya,
Maka kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi itu menjawab lagi, tapi dengan ibarat yang lain, dengan jawabannya yang lain. Jadi bukan jawaban yang pertama. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda lagi. Tsumma qala, maka kemudian si ahli fikih itu ngomong lagi, a'idhu alayya, ulangi lagi sama saya sekali lagi. Kemudian fa'adahu bi'ibaratin ghairil ula wasani. Maka kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi ini mengulangi jawabannya, tapi jawabannya itu beda lagi. Bukan yang pertama, juga yang kedua. Jawabannya lain lagi, tapi jawabannya benar. Kan kadang-kadang kalau ada orang nanya jawabannya ya cuma itu, tapi ini lain lagi. Hebatnya saking hebatnya. Maka kemudian falamma ra'al faqih annahu la taqata lahu bihibzi kalamil Junaid. Maka kemudian seorang ahli fikih tadi, beliau itu ngerasa, wah kayaknya saya nggak sanggup menghafal ucapannya Imam Junaid, nggak mampu. Ditanya ini pertanyaannya sama, jawabannya lain. Nah si ahli fikih itu ngarepin jawaban itu yang tadi itu, tapi dijawabnya jawabannya lain. Akhirnya saya nyerah dah, saya nggak sanggup ngafalin ucapannya Imam Junaid. Qala, kemudian si ahli fikih itu nanya lagi, ngomong lagi, amlihi alayya hatta aktubah, tolong dikte sama saya hatta aktubahu, sampai saya itu bisa menulisnya. Itu seorang ahli fikih minta didikte jawabannya tadi. Faqala, maka kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi itu berkata, in kana ana alladhi umdihi fa ana umli. Jadi kata Imam Junaid, andai kata jawaban itu tadi adalah jawaban dari saya, fa ana umlihi, maka saya itu akan mampu mendikte sama engkau. Berarti kalau begitu jawaban tadi itu dari siapa berarti? Jawaban tadi itu dari siapa? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang namanya ilmu laduni itu begitu. Sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi nggak bisa ulangi jawaban yang pertama, karena bukan dari beliau. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ilmu tadi itu berarti bagi Imam Junaid Al-Baghdadi itu namanya ilmu laduni, bukan ngarang dari dirinya, langsung dari Allah jawaban itu. Sehingga nggak bisa diulangi. Sehingga ketika si ahli fikih itu nanya lagi, jawabannya lain lagi. Kenapa? Karena itu ilmu laduni, Allah yang langsung ngasih jawaban itu. Nah, bagi orang yang dia itu dapat ilmu laduni ini, kadang-kadang aku perhatikan, seorang ulama ketika ditanyakan satu masalah hukum, itu seketika itu jawabannya itu. Tapi di satu sisi kesempatan dia ditanya lagi di tempat yang lain, di waktu yang lain, ditanya jawabannya beda, tapi isinya benar, jawabannya benar. Nah itu ilmu laduni itu begitu. Jadi nggak mandek jawaban itu satu, ada alternatif. Kalau bahasa kita ada ibarat yang lain, jawabannya benar, tapi punya ibarat yang lain. Nah itu ilmu laduni itu begitu. Sehingga ulama yang ahli fikih tadi nggak bisa ngikutin Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal yang ditanya masalah fikih, karena beliau itu mau ngetes seakan-akan orang yang sudah ahli tasawuf itu nggak paham dengan yang namanya bab fikih, nggak paham dengan yang namanya ilmu fikih. Nggak begitu sebetulnya. Kan ibaratnya kalau fikih itu urusannya sehari-hari kita, bab syariat. Seakan-akan kalau orang sudah ahli tasawuf nggak paham syariat, nggak paham fikih, nggak begitu. Nah yang benar itu kayak Imam Junaid, sudah ahli tasawuf tapi juga ahli fikih. Jadi gampangnya
Kalau antum mau jadi ahli tasawuf, kudu paham juga ilmu. Kalau antum mau jadi wali, nggak bisa menghilangkan yang namanya syariat. Kalau antum mau dekat sama Allah, nggak bisa menghilangkan syariat, yaitu fikih tadi. Nggak mungkin orang itu lepas dari yang namanya ilmu fikih. Oh, dia itu masuk thariqah, dia itu sudah hakikat, sudah ma'rifat, nggak pernah meninggalkan yang namanya syariat. Jadi kayak Imam Junaid Al-Baghdadi, meskipun beliau sudah menjadi wali Allah, nggak pernah meninggalkan syariat. Karena pada dasarnya orang yang benar itu, wali yang benar itu, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu tidak akan pernah meninggalkan syariat. Jadi nggak kayak orang liberal. Orang liberal itu nggak usah sholat, yang penting ingat sama Allah. Ngawur atau nggak gitu? Ngapain ente sholat aja capek-capek nggak khusyuk. Ini kayak saya nggak sholat tapi ingat sama Allah, khusyuk sama Allah. Benar atau nggak gitu? Secara akal antum benar nggak itu orang ngomong gitu? Secara akal antum benar nggak itu orang ngomong gitu? Secara akal kayak benar ngomong gitu, tapi salah. Ente capek-capek sholat tapi nggak pernah khusyuk. Ini kayak saya nggak sholat tapi ingat sama Allah. Kayak yang benar kan? Tapi salah begitu. Nah coba Rasulullah, sealim apa sih Rasulullah? Kurang baik apa sih Rasulullah? Kurang berilmu apa sih Rasulullah? Apa Rasulullah tinggalkan syariat? Emang Rasulullah meskipun sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, apa Rasul ninggalin sholat? Ninggalin sholat ya Rasulullah? Itu kan syariat. Kalau ada wali ninggalin syariat, ngawur. Kalau ada wali ninggalin syariat, salah wali. Jadi kalau wali yang benar itu tidak akan pernah meninggalkan syariat, apapun itu. Jadi kalau wali yang benar, yang betul-betul dia itu walinya Allah, tidak akan pernah meninggalkan syariat, sekecil apapun. Nah itu yang benar itu begitu. Sehingga asyara ila annahu fathun rabbaniyun la tahtawi alaihi utunud dafat. Sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya ini adalah merupakan fathur rabbani, adalah futuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban tadi itu adalah merupakan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahtawi alaihi utunud dafat, yang tidak akan pernah didapatkan di dalam buku, tidak akan pernah didapatkan di dalam kitab. Kenapa? Karena ilmu laduni ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya kadang-kala ulama itu ketika dia ditanya hukum, yang mana dia itu ulama itu belum pernah tahu jawaban dari pertanyaan itu, tapi ujung-ujung tahu, paham, seakan-akan ada yang mendikte ke dalam hatinya. Nah ilmu laduni itu begitu. Kenapa? Berkat keistiqomahan ulama itu. Nah itu ilmu laduni jatuh. Padahal ada orang nanya, ulama itu belum tahu jawaban dari pertanyaan itu, tapi dia bisa jawab. Tapi jawabnya itu bukan ngasal ya, bukan sok-sokan ulama, bukan. Jadi seakan-akan semua pertanyaan itu bisa dijawab nggak begitu. Belum pernah dengar jawab belum pernah tahu masalah itu, tapi bisa jawab jawabannya benar sesuai Quran Sunnah, sesuai jawabannya sesuai syariat. Itu kadang-kala ulama itu begitu. Nah itu ilmu laduni itu begitu. Maka setelah mendengar jawaban dari Imam Junaid Al-Baghdadi, faqama al-faqihu wa qad ad'ana li ta'ifati sufiyyati bi uluwir rutbati wa sa'atil ilmi. Maka mendengar jawaban dari Imam Junaid Al-Baghdadi, si ahli fikih itu langsung berdiri di depan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan beliau itu memuji kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengakui bi uluwir rutbah, makomnya itu tinggi. Yang tadinya mau ngetes tuh, ternyata benar ini Imam Junaid Al-Baghdadi benar-benar ulama, paham ilmu apa saja, ngerti. Jadi beliau itu, si ahli fikih itu berdiri memuji kepada Imam Junaid Al-Baghdadi wasa'atil ilmi, dan beliau itu memuji akan keluasan ilmu. Maka hikmah yang kita dapatkan, jangan pernah menganggap remeh orang lain.
Jangan pernah menyangka orang lain itu tidak paham akan ilmu yang kita sedang geluti. Gak boleh anggap remeh begitu. Kenapa? Khawatir orang itu adalah kekasihnya Allah, min auliyaillah, paham akan ilmu-ilmu meskipun dia itu belum pernah dengar sebelumnya. Tapi berhubung dia itu dekat sama Allah, dia jalankan syariatnya Allah, Allah berikan anugerah, Allah berikan karunia yang berupa ilmu laduni, sehingga ulama itu bisa menjawab. Paham kira-kira? Insya Allah. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan segala hajat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu